Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabatku yang berbahagia, mari kita awali perjumpaan ini dengan salam penuh doa. Balaslah salam ini sesuai keyakinan panjenengan di kolom komentar, agar energi baik ini menyebar, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Tahukah panjenengan? Weton Wage sering disebut sebagai weton yang penuh ujian, penuh lika-liku, bahkan dekat dengan kegelapan hidup. Banyak yang mengira Wage itu malang, jalannya sulit, nasibnya berat. Tapi benarkah demikian? Ataukah justru lewat kegelapan itulah Wage menemukan cahaya? Apakah mungkin Wage yang diuji dengan kesulitan, ternyata dipersiapkan untuk menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bercahaya dibanding yang lain? Dalam tradisi Jawa, setiap weton membawa laku, nasib, dan ujiannya sendiri. Wage sering dianggap sebagai weton yang berat. Namun sesungguhnya, hidup yang penuh ujian bukanlah hukuman, melainkan jalan pembentukan. Pepatah Jawa berkata, "Pepeteng iku dudu pungkasan, nanging lawang kanggo cahya." Kegelapan itu bukan akhir, melainkan pintu menuju cahaya. Maka, mari kita telusuri bersama 5 rahasia di balik ujian Wage. Bagaimana kegelapan yang mereka hadapi justru bisa menuntun mereka menyentuh cahaya. Sahabatku, bayangkan Wage berjalan sendirian di jalan tanah yang gelap, tanpa lentera, tanpa cahaya bulan. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani. Orang lain mungkin gentar, tapi Wage memilih melangkah pelan, menunggu matanya terbiasa dengan gelap. Dari pengalaman itu, Wage menemukan guru yang sejati. Guru yang tidak pernah bersuara, tapi selalu hadir. Kesabaran. 1. Kegelapan sebagai guru kesabaran. Dalam laku kejawen, kegelapan sering diibaratkan sebagai kawah candra di muka. Tempat manusia ditempa, dilatih, hingga lahir kembali sebagai pribadi yang lebih kuat. Wage, sejak lahir, memang ditakdirkan untuk dekat dengan kegelapan. Hidup mereka sering berliku, rezeki terasa lambat, jalan panjang penuh ujian. Orang luar melihatnya sebagai kesialan, tapi sesungguhnya itulah ruang belajar Wage, belajar sabar. Pepatah Jawa berkata, "Sabar iku luhur wekasane." Barang siapa sabar, kelak akan mendapat keluhuran. Wage menjalani ini dengan tekun. Mereka terbiasa menunggu, terbiasa menerima penundaan, terbiasa menghadapi keterlambatan. Dan dari sana lahir sebuah kekuatan, kesabaran yang kokoh. Bayangkan seorang Wage yang bekerja keras bertahun-tahun, tapi hasilnya selalu pas-pasan. Orang lain sudah naik jabatan, ia masih di tempat. Orang lain sudah membeli rumah, ia masih menabung. Dari luar tampak kalah, tapi dari dalam Wage sedang memupuk akar. Akar yang tumbuh pelan, menembus tanah, mencari air. Dan ketika saatnya tiba, Wage akan jadi pohon jati, kokoh, mahal, dan tidak mudah tumbang. Kesabaran Wage juga terlihat dalam sikap sehari-hari. Saat dihina, mereka memilih diam. Saat disalahpahami, mereka tidak buru-buru membela diri. Bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu energi tidak boleh habis untuk hal sia-sia. Diam Wage bukan tanda kalah, melainkan tanda kuat. Diam adalah cara mereka menyimpan tenaga untuk hal yang lebih penting. Namun sahabatku, jangan kira sabar itu mudah. Wage sering goyah, merasa lelah, bahkan ingin menyerah. Tapi setiap kali mereka bertahan, sabar itu berubah jadi perisai. Sabar membuat Wage lebih tahan menghadapi badai hidup. Sabar membuat Wage bisa tetap berjalan meski tertatih. Sabar pula yang membuat Wage seringkali lebih awet rezekinya, lebih panjang usianya, lebih tenang hatinya. Dalam tradisi tirakat Jawa, banyak Wage yang memilih laku prihatin, puasa, ngerowot, makan seadanya, atau begadang di malam Wage untuk merenung. Semua itu melatih kesabaran. Karena Wage sadar, hidup tidak bisa dipaksa. Ada waktunya kita menanam, ada waktunya menunggu, ada waktunya memanen. Orang lain mungkin panen cepat, tapi hasilnya cepat habis. Wage panennya lambat, tapi hasilnya bisa dinikmati lama. Sesepuh pernah berpesan, "Wong sing sabar, Gusti luwih tresna." Orang yang sabar lebih dicintai Tuhan. Itulah rahasia pertama Wage. Kegelapan hidup yang mereka alami bukanlah hukuman, melainkan guru. Guru yang mengajari Wage arti kesabaran, arti menunda keinginan,
arti menunggu waktu yang tepat. Dan dari sabar itulah Wage kelak bisa menemukan cahaya. Setelah kesabaran, Wage masih diuji dengan sesuatu yang lebih sunyi, kesendirian. Banyak Wage yang merasakan hidupnya sering berjalan sendiri. Kadang ada di tengah keramaian, tapi hatinya tetap terasa sepi. Kadang sudah berusaha dekat dengan orang lain, namun merasa tidak sepenuhnya dipahami. Dari kesunyian itulah Wage menemukan sesuatu yang dalam, kedalaman batin. 2. Kesendirian yang membawa kedalaman. Sahabatku, orang Jawa sering berkata, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi dari kepentingan diri, tapi ramai dalam karya. Kesendirian Wage seringkali bukan hukuman, melainkan ruang untuk masuk ke dalam dirinya sendiri. Di saat orang lain sibuk berlari mengejar dunia luar, Wage justru diberi kesempatan untuk menengok dunia dalam. Kesendirian ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira Wage itu pendiam, sulit bergaul, atau bahkan tertutup. Padahal, Wage hanya punya irama yang berbeda. Mereka lebih suka duduk diam di beranda rumah, menatap bintang, sambil merenungkan arah hidup. Saat orang lain mencari ramai untuk melupakan luka, Wage justru berani menatap luka itu sendirian. Dari situlah lahir kebijaksanaan. Bayangkan seorang Wage yang bekerja di kota besar. Rekan-rekannya sibuk mencari hiburan di malam minggu, sementara ia lebih memilih pulang ke kos, menyalakan lampu redup, dan menulis di buku harian. Sepi? Ya. Tapi dari tulisan itu lahirlah pikiran-pikiran yang dalam, yang kelak bisa menuntunnya mengambil keputusan besar dalam hidup. Kesendirian Wage juga membuat mereka lebih dekat dengan alam. Tidak jarang mereka menemukan ketenangan di tepi sungai, di bawah pohon rindang, atau di pematang sawah. Alam menjadi sahabat yang setia mendengarkan. Dalam kesunyian alam itu, Wage belajar membaca tanda-tanda, arah angin, cahaya bulan, bahkan bisikan batin yang kadang terasa seperti pesan dari leluhur. Namun sahabatku, kesendirian juga bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak dijaga, Wage bisa tenggelam dalam rasa sepi yang melukai. Mereka bisa merasa tidak berguna, merasa ditinggalkan, bahkan merasa dunia melawannya. Inilah ujian sebenarnya. Apakah Wage akan larut dalam kesepian, atau menjadikannya jalan menuju kedalaman jiwa? Banyak Wage yang akhirnya menemukan kekuatan batin justru dari sepi. Dari sana mereka belajar mengendalikan emosi, memahami diri, dan lebih peka pada orang lain. Karena orang yang sudah terbiasa dengan sepi, biasanya lebih pandai menghargai kebersamaan. Orang yang sudah terbiasa ditinggalkan, biasanya lebih tulus dalam menemani. Dalam laku kejawen, kesendirian sering dijadikan jalan menuju pencerahan. Ada tirakat malam, ada tapa brata, ada laku prihatin yang dilakukan sendirian. Wage, karena sudah terbiasa dengan kesepian sejak kecil, biasanya lebih kuat menjalani laku ini. Maka tak heran, banyak orang Wage yang kemudian dihormati sebagai orang bijak atau tokoh spiritual. Pepatah Jawa berkata, sepi iku guru sing alus, nanging teges. Sepi adalah guru yang lembut, tapi tegas. Ia tidak berteriak, tapi pelajarannya dalam. Wage, lewat kesendiriannya, menemukan kedalaman batin yang membuatnya berbeda dari orang lain. Maka sahabatku, jangan heran bila banyak Wage yang tampak diam, tapi ucapannya menyejukkan. Tampak biasa, tapi tindakannya penuh makna. Semua itu lahir dari perjalanan panjang dalam kesunyian. Kesendirian bukanlah kutukan, melainkan pintu menuju kedalaman. Dan kedalaman inilah yang kelak menuntun Wage pada cahaya. Kebijaksanaan. Setelah ditempa kesabaran dan kesendirian, Wage masih diuji dengan sesuatu yang lebih nyata, lebih keras, dan seringkali membuat hati manusia goyah, rezeki. Tidak sedikit orang Wage yang merasakan rezekinya tersendat, hidupnya pas-pasan, atau jalannya terasa berat. Tetapi justru dari situlah, Wage belajar laku yang lebih dalam, menghargai setiap nikmat kecil dan menguatkan diri lewat ujian ekonomi. 3. Ujian rezeki untuk menguatkan laku. Sahabatku, banyak orang beranggapan rezeki itu hanya soal uang, harta, dan kekayaan dunia. Padahal, dalam pandangan Jawa, rezeki itu luas. Kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, bahkan anak-anak yang saleh juga termasuk rezeki. Wage, dengan jalan hidupnya, seringkali diberi ujian rezeki supaya mereka tidak lupa bahwa hidup bukan hanya soal harta. Tidak sedikit Wage yang bercerita, ketika orang lain cepat naik jabatan, ia tetap berjalan pelan.
Ketika orang lain bisa membeli rumah, ia masih menabung sedikit demi sedikit. Kadang terasa berat, bahkan menyakitkan. Namun dari situlah Wage belajar 3 hal penting: sabar, hemat, dan syukur. Wage yang diuji dengan rezeki biasanya lebih pandai mengatur keuangan. Mereka tahu rasanya menahan lapar, menunda kesenangan, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Ujian ini membuat Wage tidak gampang silau dengan kemewahan. Mereka bisa hidup sederhana tanpa merasa rendah. Justru kesederhanaan itulah yang membuat rezekinya lebih berkah. Bayangkan seorang Wage yang berjualan kecil-kecilan di pasar. Keuntungannya tidak seberapa, tapi ia telaten. Setiap hari ia menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Mungkin awalnya hanya receh, tapi tahun demi tahun, tabungan itu menjadi modal besar. Inilah rahasia Wage. Mereka memang tidak cepat kaya, tapi jika konsisten, mereka bisa jadi kaya raya di usia matang. Selain itu, ujian rezeki membuat Wage lebih peka pada doa dan restu leluhur. Mereka menyadari, kerja keras saja tidak cukup. Ada unsur tak terlihat yang ikut menentukan: doa orang tua, restu leluhur, dan berkah dari Gusti. Wage yang rajin nyekar ke makam leluhur, yang sering berbagi meski sedikit, biasanya rezekinya justru mengalir lancar dari arah yang tak disangka. Pitutur Jawa berkata, "Rejeki iku ora mung digoleki, nanging uga dijemput nganggo laku becik." Rezeki itu bukan hanya dicari, tapi juga dijemput dengan perilaku yang baik. Wage yang menjaga tutur kata, tidak serakah, dan suka menolong, biasanya mendapat rezeki tambahan berupa kepercayaan orang lain. Dan kepercayaan itu nilainya lebih tinggi daripada uang. Namun, ujian ini juga bisa menjadi jebakan. Jika Wage lengah, ia bisa berubah putus asa, merasa tidak adil, bahkan iri pada orang lain. Inilah saat paling berbahaya. Karena pada titik itu, Wage bisa kehilangan arah, lupa bahwa rezeki punya waktunya masing-masing. Maka penting bagi Wage untuk selalu ingat pepatah Jawa, "Sing narimo ing pandum, uripe bakal tentrem." Siapa yang menerima bagiannya dengan ikhlas, hidupnya akan tentram. Sahabatku, Wage memang sering diuji dengan rezeki. Tapi justru itulah jalan mereka untuk ditempa. Dari ujian itu lahir keteguhan, lahir kemandirian, lahir jiwa yang tidak gampang tergoda dunia. Dan ketika waktunya tiba, Wage bisa menyentuh cahaya rezeki yang sejati, bukan hanya harta, tapi juga keberkahan, ketentraman, dan rasa cukup yang langka dimiliki orang lain. Sahabatku, setelah Wage diuji lewat rezeki yang pas-pasan, lewat kesabaran, dan kesendirian yang mendalam, ada satu ujian lain yang tak kalah berat. Wage sering dipaksa oleh hidup untuk mencari kekuatan di luar dirinya. Ketika dunia terasa gelap, Wage menengok ke dalam batin, mencari cahaya lewat doa, tirakat, dan laku spiritual. Inilah rahasia keempat, kegelapan yang menempanya menjadi pribadi spiritual. 4. Kegelapan menempa spiritualitas. Dalam pandangan Jawa, hidup itu ibarat perjalanan panjang melewati hutan rimba. Ada jalan terang, ada jalan gelap. Wage seringkali lebih sering ditempatkan di jalan yang gelap. Tetapi, justru disitulah ia belajar menyalakan pelita dari dalam dirinya sendiri. Banyak orang Wage yang sejak kecil sudah akrab dengan kesulitan. Ada yang harus bekerja keras demi sekolah, ada yang ditinggalkan orang tua lebih awal, ada pula yang sering merasa terasing. Semua itu bukan sekadar cobaan, melainkan latihan. Kegelapan itu mendorong Wage untuk mencari sandaran yang lebih dalam, bukan hanya pada manusia, melainkan pada Gusti lan leluhur. Tidak heran, banyak Wage yang akhirnya menemukan kekuatan spiritual lebih cepat daripada weton lain. Mereka lebih rajin berdoa, lebih tekun dalam laku prihatin, bahkan ada yang mendalami tirakat Jawa seperti topo bisu, diam semalam suntuk, ngerowot, puasa makanan berat, atau begadang di malam Wage untuk berdoa. Semua laku ini membuat batin Wage terasah, menjadi tajam dan kuat. Sahabatku, tirakat bukan sekadar ritual kosong. Tirakat adalah cara untuk menyaring jiwa, membuang kotoran batin, dan mendekatkan diri pada cahaya Gusti. Wage yang tekun dalam tirakat biasanya lebih peka pada tanda-tanda gaib. Mereka bisa merasakan firasat sebelum sesuatu terjadi, atau merasakan bisikan halus yang menuntun langkah mereka. Ada kisah turun-temurun tentang seorang Wage di desa yang hidupnya serba kekurangan. Namun karena tirakatnya, ia sering dimintai doa oleh warga. Anehnya, setiap orang yang ia doakan merasa hidupnya menjadi lebih ringan.
Itulah bukti bahwa kegelapan hidup Wage justru mengasah energi spiritualnya, hingga bisa memberi cahaya bagi orang lain. Pitutur Jawa berkata, wong sing kerep tirakat, uripe ora gampang obah. Orang yang sering tirakat hidupnya tidak mudah diguncang. Wage adalah contoh nyata. Meskipun hidupnya penuh badai, batinnya tetap kuat. Karena mereka punya benteng spiritual yang membuatnya tidak mudah roboh. Namun, sahabatku, jalan spiritual Wage juga penuh ujian. Kadang muncul godaan untuk menggunakan kekuatan spiritual demi kepentingan duniawi, untuk kekuasaan, untuk memikat orang lain, atau bahkan untuk hal-hal gaib yang melanggar. Jika Wage terjerumus, maka cahayanya bisa padam. Tapi jika ia tetap andap asor, tetap eling lan waspada, maka spiritualitas Wage akan menjadi terang yang menuntun hidupnya dan orang lain. Maka inilah rahasia Wage. Semakin gelap jalan yang ditempuh, semakin terang cahaya spiritual yang mereka cari. Gelap bukan membuat Wage hancur, justru membuat Wage semakin dekat dengan Gusti. Dan dari situlah lahir daya mistis yang membuat Wage dihormati, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Sahabatku, setelah Wage ditempa dengan kesabaran, kesendirian, ujian rezeki, dan jalan spiritual, kini tibalah kita di inti perjalanan mereka. Semua kegelapan yang mereka lalui sejatinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengantar. Wage diuji lewat malam yang panjang agar kelak bisa merasakan fajar yang terang. Inilah rahasia terakhir, dari gelap menuju cahaya. 5. Dari gelap menuju cahaya. Hidup Wage memang sering penuh liku. Ada yang merasa selalu terlambat mendapat rezeki, ada yang sering kehilangan orang yang dicintai, ada pula yang berkali-kali jatuh dalam usaha. Semua itu bagaikan berjalan di lorong panjang yang gelap. Tidak ada yang tahu kapan cahaya di ujung lorong akan tampak. Namun sahabatku, orang Jawa percaya, sawijining wengi peteng mesti ana esuke sing padhang. Setiap malam yang gelap pasti disusul pagi yang terang. Wage adalah bukti nyata dari pitutur ini. Mereka yang sabar melewati gelap, yang tabah menghadapi ujian, pada akhirnya akan sampai pada titik terang. Cahaya bagi Wage bukan hanya soal kaya harta. Cahaya bisa berupa kedamaian hati, keluasan rezeki, kebijaksanaan, atau bahkan wibawa yang membuatnya dihormati banyak orang. Wage yang semula dianggap biasa, tiba-tiba jadi tempat orang mencari nasihat. Wage yang dulu sering diremehkan, tiba-tiba jadi penopang keluarga. Wage yang pernah hidup pas-pasan, tiba-tiba bisa hidup berkecukupan. Semua itu karena mereka sudah dilatih lewat gelap, sehingga saat cahaya datang, mereka siap. Bayangkan seorang Wage yang sejak muda hidup sederhana, sering diejek karena tidak punya apa-apa. Tapi ia sabar, ia bekerja, ia berhemat, ia berdoa. Tahun demi tahun berlalu, sampai akhirnya usahanya berhasil. Bukan hanya hartanya yang bertambah, tapi juga wibawa dan rasa hormat orang lain. Ia tidak silau, karena ia tahu rasanya gelap. Ia tidak sombong, karena ia tahu rasanya ditertawakan. Cahaya itu kini menjadi bekal untuk menerangi orang lain. Sahabatku, Wage yang berhasil melewati gelap biasanya memiliki kualitas yang tidak dimiliki orang lain. Hati yang lembut tapi kuat, pikiran yang tenang, dan aura yang menenteramkan. Mereka bisa menjadi cahaya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sekitarnya. Anak-anaknya belajar dari keteguhan hatinya, tetangganya merasa teduh dengan kehadirannya, bahkan orang jauh sekalipun bisa merasakan aura positifnya. Namun, Wage juga harus berhati-hati. Jangan sampai ketika cahaya itu datang, mereka lupa pada gelap yang pernah ditempuh. Karena seringkali, justru di saat terang, manusia menjadi lengah. Maka Wage perlu terus mengingat asal-usulnya, kesabaran yang pernah ia jalani, kesendirian yang pernah ia hadapi, doa-doa yang pernah ia panjatkan. Dengan begitu, cahaya itu tidak hanya singgah sebentar, tapi akan menetap menjadi penerang sepanjang hidup. Sesepuh berkata, cahya sejati ora katon saka sorotem ripat, nanging saka ketulusan ati. Cahaya sejati tidak terlihat dari sorot mata, tapi dari ketulusan hati. Wage yang menempuh jalan gelap dengan sabar, akan memancarkan cahaya itu. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang meneduhkan. Maka sahabatku, inilah rahasia Wage. Mereka memang diuji dengan gelap, tapi bukan untuk tenggelam. Gelap hanyalah jalan, agar ketika cahaya itu datang, Wage sudah siap menyambutnya. Dan dari situlah, Wage bisa menjadi pribadi bercahaya, yang memberi terang bagi dirinya,
keluarganya, bahkan lingkungannya. Sahabatku, perjalanan weton wage memang penuh gelap, penuh ujian, penuh rintangan. Dari awal kita sudah melihat bagaimana wage harus belajar sabar dalam menapaki jalan terjal. Mereka sering dibiarkan sendirian, agar belajar memahami kedalaman batin. Mereka diuji dengan rezeki yang lambat, agar tahu cara menghargai sekecil apapun nikmat dari Gusti. Mereka ditempa lewat kegelapan hidup, hingga batinnya terbentuk menjadi pribadi spiritual yang kuat. Dan akhirnya, semua itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengantar wage menuju terang. Karena seperti pepatah Jawa, sawijining wengi peteng mesti ana esuke sing padhang. Setiap malam gelap, pasti ada pagi yang terang. Inilah wage. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dilatih melewati gelap, agar kelak pantas menyentuh cahaya. Pitutur Jawa mengatakan, urip iku mung mampir ngombe, sing gawe padang dudu lampu, nanging ati sing tulus. Hidup hanyalah persinggahan, dan cahaya sejati bukan berasal dari lampu, melainkan dari hati yang tulus. Maka bagi panjenengan yang lahir di weton wage, jangan pernah berkecil hati. Gelap yang panjenengan jalani bukanlah hukuman, melainkan jalan. Sebab Gusti sedang menyiapkanmu untuk menjadi cahaya, bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi orang lain. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi Gusti tansah paring berkah, linuih, lan pangayoman tumrap panjenengan sedaya. Kalau panjenengan merasa video ini membawa makna, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan. Share agar pitutur Jawa ini sampai ke lebih banyak orang. Subscribe supaya panjenengan tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Dan jangan lupa, tuliskan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Apakah panjenengan lahir di weton wage? Apa saja kegelapan hidup yang pernah panjenengan lalui? Dan bagaimana akhirnya panjenengan menemukan cahaya? Ceritakanlah, karena dari kisah-kisah kecil kita bisa belajar tentang rahasia besar kehidupan.